kabar? Saat ini Anda menyaksikan Berita Papua bersama saya Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kembali terjadi seorang ibu hamil meninggal dunia saat persalinan di Rumah Sakit Jayapura. Dua kelompok pemuda di Mimika saling serang menggunakan petasan. Tuntut honor ratusan ASN berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Hingga hari ketiga proses pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan distrik Sota, Kabupaten Merauke, masih belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan bersama personel TNI Polri serta warga setempat terus melakukan penyisiran di sejumlah titik hutan perbatasan. Proses pencarian menghadapi kendala medan yang cukup sulit karena kondisi hutan yang berair dan didominasi kawasan rawa. Untuk memaksimalkan upaya pencarian, tim SAR menggunakan drone udara serta memperluas area penyisiran hingga radius 3 km dari titik awal kehilangan. Meski berbagai upaya telah dilakukan, hingga saat ini tim SAR belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Hasil pencarian hingga kemarin sore dilaporkan oleh Scanner Komander kami yang berada di lapangan dipimpin langsung oleh Bapak Kasih Operasi, itu belum membuahkan hasil. Sehingga hari ini, tadi tepatnya pukul 07.00, kami kembali melanjutkan pencarian dengan dibantu oleh Polsek Sota, kemudian dari Korlantas setempat, serta Kopassus yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan akan kami update lagi untuk perkembangannya jika ada laporan dari lapangan. Pencarian akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keamanan personel di lapangan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Papua Nugini yang melintas ke Skou di PLBN Moratami diperiksa petugas BNN. Barang bawaan seluruh pelintas batas wajib digeledah. Razia narkoba itu melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Bea Cukai, serta unsur pengamanan perbatasan lainnya. Pengawasan di perbatasan diperketat karena rawan peredaran narkotika, khususnya di daerah perbatasan negara. Tahun ini memang fokus dari kebijaksanaan pimpinan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan di perbatasan, khususnya di wilayah Indonesia yang kantor-kantor BNNP ada wilayah perbatasan untuk dilakukan kegiatan pemeriksaan. Khususnya di Papua, di perbatasan Skau ini kan rawan peredaran gelap narkotika jenis ganja. Sehingga kami jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan Kepala PLBN, Ibu Nilo, untuk melaksanakan kegiatan bersama gabungan dengan Pamtas. Kepala Pos Lintas Batas Negara Skou, Niluh Puspajayaningsih, mengatakan aktivitas pelintas batas meningkat signifikan pada hari pasar serta menjelang tahun baru. Kondisi tersebut menurutnya turut meningkatkan potensi penyelundupan barang terlarang, termasuk narkotika. Seperti kita lihat pada saat hari-hari pasar itu sangat ramai, dan itu seperti tadi Pak Kepala PNN sampaikan, rawan sekali untuk adanya penyelundupan, terutama ganja yang sekarang marak sekali lewat di perbatasan, terutama oleh anak-anak muda dan juga pelintas. Ya memang ada barang-barang bawaan yang banyak-banyak, tapi lewat jalan tikus. Tapi kalau yang kecil-kecil pasti ada juga yang disembunyikan, diselipkan. Papua menjadi salah satu wilayah perhatian utama karena kerap menjadi sasaran penyelundupan ganja melalui jalur lintas batas. BNN akan membentuk pos pelayanan interdiksi permanen di kawasan perbatasan. Pos tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pengawasan terhadap jalur tidak resmi atau jalur tikus yang kerap dimanfaatkan pelaku penyelundupan. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Ratusan aparat kampung dari 139 kampung bersama aparatur sipil negara atau ASN memblokade pintu masuk kantor Bupati Jayapura. Masa memblokade akses utama kantor Bupati Jayapura sehingga aktivitas perkantoran sempat terganggu. Aparat kampung mendesak pemerintah daerah segera mencairkan anggaran desa yang hingga penghujung tahun 2025 belum juga dicairkan. Sementara itu, ASN yang turut dalam aksi menuntut pembayaran TPP yang hingga kini belum direalisasikan. Aparat kampung kecewa karena meskipun mereka terus didorong untuk menyukseskan program pemerintah daerah, namun hak kampung berupa honor aparat kampung belum juga diterima. Keterlambatan ini dinilai menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung, terutama untuk pembayaran honor aparat kampung. Pendemo Elias Kosai mengatakan keterlambatan pencairan dana kampung memang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Namun saat itu selalu ada kepastian waktu pencairan. Tahun-tahun sebelumnya itu sering terjadi keterlambatan, tapi untuk kepastian dananya itu pasti ada. Jadi paling lambat itu 31. Itu bupati sebelum atau pejabat sebelum itu mereka sudah lakukan koordinasi dengan bank, pihak bank dan sebagainya, sehingga kami bingung kenapa di tahun sebelum kalau memang itu ada terjadi pengurangan dari pendapatan daerah, kenapa tidak terjadi di tahun sebelumnya? Karena ini berhubung dengan hak, tugas kami lakukan, hak kami di mana? Kan gitu. Nah itu sebab kami teman-teman semua untuk menyuarakan ini. Wakil Bupati Jayapura Haris Yoku turun langsung menemui masa aksi. Haris Yoku menjelaskan keterlambatan pembayaran ADK, honor aparat kampung, serta TPP ASN disebabkan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tuntutan yang mereka sampaikan, tuntutan dari kampung terkait honor pemerintahan kampung, gaji-gaji mereka, kemudian ke ASN ada beberapa TPP, honor keuangan, keamanan yang tadi mereka sampaikan. Semuanya sudah diakumulasi langsung oleh Pak Sekda. Pak Sekda sudah komunikasi dengan keuangan. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ada jawaban yang baik. Karena bagaimanapun juga ini menjadi hak mereka ya, yang harusnya mereka terima, yang tidak boleh sampai terjadi hal seperti ini. Hingga berita ini disusun, masa masih bertahan di sekitar kantor Bupati Jayapura sambil menunggu realisasi pencairan dana sesuai janji pemerintah daerah. Ari Bagus Purnomo dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.